Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru penggerak, saya Ikhwan Asaf Andri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Pegunungan 2, Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah fasilitator saya, Bapak Maksud Sugianto, dan pengajar praktik saya, Bapak Agung Wicaksono. Kesimpulan dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari adalah, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif di sekolah dasar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Disiplin positif merupakan pendekatan yang fokus pada membangun hubungan yang positif dengan anak-anak dan membantu mereka mengembangkan keterampilan hidup yang penting, seperti bertanggung jawab, rasa hormat, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Disiplin positif dapat membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan di sekolah dasar. Ketika anak-anak merasa aman, didukung, dan dihargai, mereka lebih mungkin untuk fokus pada pembelajaran dan mencapai potensi penuh mereka. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Pada awal sebelum saya mempelajari modul ini, saya menjadi posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya memulai untuk menjadi posisi kontrol teman, lalu menjadi pemantau, dan yang paling advance adalah menjadi manajer. Posisi kontrol. Pada studi permasalahan yang terjadi di sekolah saya adalah, dari kelima posisi kontrol yang ada, sebaiknya memang guru harus menjadi seorang manajer. Tetapi, memang permasalahan relevan yang ada di sekolah adalah, kebanyakan guru lebih sering menjadi penghukum dan pemberi merasa bersalah. Namun pada prakteknya di sekolah, saya sering menjadi posisi teman dan juga sering menjadi pemantau. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada sekolah adalah sekumpulan pernyataan positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru dan siswa. Keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin dijunjung tinggi di dalam kelas. Segitiga restitusi. Ada 3 hal penting yang harus dilaksanakan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan langkah pertama dan fundamental dalam segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membantu individu yang melakukan kesalahan melihat diri mereka sebagai individu yang berharga dan mampu belajar dari kesalahannya, bukan sebagai orang yang gagal. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah merupakan langkah kedua dalam segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membantu individu memahami motivasi dan akar penyebab di balik perilakunya yang salah, sehingga mereka dapat belajar darinya dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan merupakan langkah ketiga dan terakhir dalam segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membantu individu menghubungkan perilakunya dengan nilai-nilai dan keyakinannya, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip moral mereka. Budaya positif. Budaya positif yang dipelajari pada modul ini memiliki keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi misi guru penggerak. Pada modul Ki Hajar Dewantara, dengan menerapkan budaya positif di sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berbudi luhur, siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Nilai dan guru penggerak.
Guru penggerak memiliki peran penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Mereka adalah agen perubahan yang membawa nilai-nilai dan semangat baru untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak dengan disiplin positif adalah mewujudkan profil belajar Pancasila melalui budaya positif di sekolah. Pemahaman modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda? Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman dan hal yang menarik. Pemahaman pada materi modul 1.4 budaya positif diserap dengan sangat baik. Pemahaman yang saya dapatkan mulai dari posisi kontrol, segitiga restitusi, akan saya mulai terapkan di sekolah dan juga akan saya bagikan ilmu yang saya dapatkan ke guru-guru yang lain. Hal menarik yang saya dapatkan adalah menangani anak yang bermasalah tidak selamanya menggunakan hukuman. Hal ini saya dapatkan ketika belajar modul 1.4. Bagaimana bisa menambah bonding dengan siswa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi dan cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Anda telah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah tahu akan posisi kontrol. Sekarang saya bisa memposisikan diri saya sebagai apa ketika akan menangani sebuah masalah pada siswa. Yang kedua adalah memahami peran guru lebih dalam lagi. Sebagai guru, selain sebagai tempat murid mendapatkan ilmu, guru juga harus bisa membuat lingkungan yang positif di sekolah. Baik dimulai dari keyakinan kelas dan juga penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Yang saya dapatkan dari modul 1.4 adalah pengalaman ketika murid merasa lebih percaya diri pada kemampuan mereka dan lebih menghargai diri mereka sendiri. Dengan menerapkan segitiga restitusi di sekolah, murid belajar bagaimana bertanggung jawab, menghormati orang lain, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Perasaan apa yang Anda alami ketika mempelajari modul 1.4? Yang pertama adalah saya merasa tercerahkan. Saya merasakan tercerahkan dengan mengetahui alternatif cara di dalam menangani masalah yang dialami oleh siswa di sekolah. Bagaimana membangun bonding yang baik dengan siswa. Dan kedua adalah menambah ide-ide saya. Dengan mempelajari modul sejauh ini memberikan saya banyak ide dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah saya. Apa yang sudah diperbaiki? Apakah sudah baik atau belum? Yang pertama adalah belum menyeluruh. Disiplin positif yang saya laksanakan masih sebatas pada kelas sendiri dan sekarang sedang mencoba untuk disampaikan kepada guru-guru yang lain agar bisa diterapkan juga pada kelas lainnya. Yang kedua adalah kendala dari waktu. Pelaksanaan dari program modul yang masih sangat singkat, mengingat juga akan dilaksanakannya ujian akhir semester dan kemungkinan akan bertemu dengan iklim kelas yang baru lagi. Posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum sampai dengan tempat. Bagaimana saya sebagai guru sering memberikan hukuman secara sepihak kepada anak. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya lebih sering menempatkan diri saya sebagai seorang teman, pemantau, dan juga manajer. Sudahkah Anda melaksanakannya atau belum? Sudah pernahkah? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Segitiga restitusi secara tidak sadar sudah pernah saya lakukan, tetapi hanya konteksnya masih pada menstabilkan identitas, di mana saya mengajak mereka untuk melihat diri mereka bahwa mereka adalah insan yang lebih berharga. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolahan? Menurut saya, ada dua hal yang penting yang perlu dipelajari selain dari modul 1.4.
Yang pertama adalah hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Hubungan yang baik dengan orang tua siswa dapat meningkatkan semangat orang tua dalam membersamai putra-putri mereka pada proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah pemberian perhatian secara menyeluruh. Sebagai guru, kita harus secara merata memberikan perhatian kepada para siswa, mengetahui akan hal positif masing-masing siswa, membantu guru di dalam mengembangkan bakat dan minat masing-masing siswa. Dan berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Demikian untuk presentasi koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Ikhwan Asaba Amri. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.